Sok, siap. Perkenalkan diri dulu ya. Pak siapa ini teh? Usman Gantina, Pak. Pak Usman Gantina. Iya teh, Pak Hasanuddin. Hasanuddin. Ti Awinet, Pak. Awinet, saudara-saudara. Awinet teh di Pandeglang. Pandeglang. Pak Usman, Pak Hasan, Ti Awinet. Dari Awinet. Saudara, maaf ini bahasa Sunda ya, soalnya kita ada di Ciptagelar, Kasepuhan Ciptagelar. Kira-kira seberapa jam ya di Pelabuhan Ratu teh? Tadi 2 jam. 2 jam dari Pelabuhan Ratu, saudara-saudara, ke arah gunung. Kita ada di gunung. Gunung Halimun Salak. Kita ada di Gunung Halimun Salak. Jadi ketinggian seberapa di teh? 1.600. 1.600 meter. Iya, DPL. Luhurnya, aduh, gelo. Mati, Pak. Masa mati? Oh mati, iya nggak apa-apa. Tapi ini kelap kelip di sini mah nyala. Nyala. Oke, Pak Usman, Pak Hasan, sok ceritain apa yang pernah dikerjakan sampai Anda terdaftar di Ciptagelar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin namanya Abi, Usman Gantina dari Awinet, PT Awinet Global Mandiri, berpusat di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung, cuman banyak, bukan cabang, banyak perwakilan-perwakilan, diantaranya Rangkas, Pandeglang, Cibaliung, Citorek, Ciptagelar sampai ke Ujung Genteng. Dan itu tehnya narik jaringan sendiri. Naik jaringan sendiri. Awinet teh ISP ya kategorinya. ISP kategorinya. Dan nyambungin kemana-mana ini teh. Ke pelosok, Pak. Ke pelosok, ISP pelosok, saudara-saudara. Jadi sudah berapa desa yang disambung sekarang teh, termasuk Ciptagelar, jadi berapa? Bukan desa sih, Bukan desa, no? ya, kabupaten itu mah. Kami pun cakupannya provinsi, Pak. Oh provinsi. Betul. Jadi cakupan Awinet itu provinsi. Tapi nyambungin sampai bawah-bawah, Ban. Mohon ke desa-desa, betul. Sampai ke desa-desa, Ban. Betul. Iya. Desa teh kurang lebih 300 desa. 300 desa. 300 desa. 300 teh banyak nolnya ya. Ada 2 nolnya ya, saudara-saudara. 300 desa kurang lebih. Sekolah-sekolah terakhir kita 166 sekolah di pelosok. Di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau Oh, oleh internet. kabel. Tidak dikasih kabel, Iya. tidak dikasih sambungan internet oleh, ya nggak usah disebut ya. Nanti ada yang marah. Nah itu teknologi, udah berapa lama jadi Awinet teh? Sebetulnya kalau badan hukum sendiri dari 2014, cuman kita pertama mengenal WRS dari 2009. Jadi berjuangnya Coba. 2009, terus akhirnya resmi jadi badan hukum Badan hukum 2014. Sekarang 2021 teh jadi lama juga ya. 2014 21 berarti gila ya. Berawal dari ketidaktahuan dan lain sebagainya. Kebutuhan kali ya. Kebetulan. Lebih kebutuhan ya, butuh internet. Jadi ISP pun waktu itu memang tidak bisa langsung ISP. Waktu itu kita sering ikut MUM, Mikrotik. Oh, sering. Valens. Nah, Wah, terus- penjahat. kita ngakunya ya ISP dari mana? ISP legal, Pak. Ternyata di sana banyak yang ngebantu untuk menjadikan ISP. Iya. Soalnya Valens cerita sama saya, ini pesertamu banyaknya sih anak-anak yang nyambungin RT RW. Emang di situ tempat godoknya rupanya. Betul. Masih sejarahnya itu. Cuman hanya mendapatkan internet dari kampung A ke kampung B. Nah, Oh, terus mulainya gitu ya. mulai gitu. Awalnya sih Jadi internetnya ada di kampung A, sambungin ke kampung B, ya orang bantuan lah gitu. terus Itu teh pakai wireless ya? pakai wireless. wireless. Itu pengennya sih game online tadinya. Pengen kan ada Baru dak pisah deh sama. ada game yang offline itu Pak ya, di sharing. Nah, Oh. pengen itulah tadinya mana. Terus Oh, tapi gamenya bukan lewat internet ya, game di Bukan, situ terus lokalan. sharing lokalan. nah terus kita kan dulu itu belum pendanaan belum ada ya Om ya. Ya ada, Belum ada. memang betul-betul Sederhana lah. Ada, Sederhana. betul. Kenapa Awinet pun ada ceritanya yang Ada memang ceritanya. Oh, ada ceritanya. tiangnya pakai awi. Awi. Awi teh bambu, Pak. Awit teh bambu saudara-saudara. Ini ISP bambu. Bambu.
Betul. Dulunya itu mengonekkan di PKBM ya, PKBM pengen butuh internet. Jadi ada stasiun radio yang sudah ada internet. Kebetulan kan ada tower itu Pak. Triangel. Nah kita numpang di situ. Oh radio FM. Radio FM Ya. betul. Kebetulan kan dulu mah berapa kecepatan 512 ya? Iya, 256 kbps. Oh itu udah kenceng pada itu teh udah waduh barang mewah. Terus di kampung kita kan tidak ada sama sekali tuh sinyal. Nah terus gimana caranya ke sini itu harus ada internet. Jaraknya berapa jauh itu teh? Jaraknya itu sekitar 1,5 kilo. Oh lumayan oke. 1,5 kilo. Nah terus kita menggunakan bambu Di kampungnya. di kampung. Nah terus orang-orang ada yang nyeletuk. Ini mah Awinet. Awalnya wah ada yang ledek nih Awinet, tapi pas dipikir-pikir Halus oke. bagus juga gitu. Nah itu sejarahnya sampai sekarang disebut namanya Awinet. Awinet itu singkatan dari alternatif wireless internet. Ayo nih gayas ya. Alternatif wireless internet sudah-sudah. Awi padahal itu bambu. Dulunya kan di wireless itu kan masih jarang. Nah itu kita Dia dari dulu kan daerah sini terus ya, Pandeglang, Serang, Banten. Pandeglang betul. Oh, masih jarang dulu teh. Jadi ini Awinet teh yang kayak pertama gitu ya, yang Bisa dikatakan seperti itu. ya kalau di Pandeglang itu. Kalau rekan-rekan ISP di Banten memang sudah ada bermunculan beberapa, cuman sepertinya yang mereka tidak memiliki infrastruktur, Pak. Jadi mereka kayak kadang-kadang hanya di kota aja jualannya. Kalau kita mau khusus ke pelosok, Pak. ini mah bener ini mah. Mantap. Jarang yang kayak gitu ya. Iya. Terus apa ya? Yang pengen tahu juga ini nih. Jadi udah mulai wireless nih ya. Udah. Kan ada 300 desa segala macam. Bisa cerita pengalaman waktu ini ya. Nyambungin kayak gimana sih? Kesulitannya gimana? Gimana caranya supaya sebuah desa bisa nyambung tuh ada sampai bisa bukan nyambung aja ya maksudnya. Kan dia nyambung. Gimana caranya dia bisa nyambung terus? Supaya kalau bahasa kerennya sustainable, supaya terus nyambung, dia bisa melihara, ada syaratnya nggak, ada apa ya, resepnya supaya desa tuh bisa nyambung dan terus nyambung. Kebetulan kalau dari dibilang resep juga mungkin kami juga nggak bisa ngejelasin seperti apa, tapi berjalan dengan seperti sendirinya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang terawat. Cuma Yang ngerawat ya dari Awinet dari atau Awinet desanya dari, juga atau dari Awinet, Pak. Dari Awinet. Awinetnya Dari Awinet. langsung. Tapi ada beberapa desa memang seperti Ciptagelar ini kita transfer Ilmu. Kita di Ciptagelar sendiri punya 9 orang pemuda yang kita didik, alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa lepas. Bagusan yang mana, yang dikasih transfer ilmu atau yang Awinet yang turun langsung atau gimana? Dari sisi Awinet, begitu kita transfer ilmu ke pihak komunitas begitu, lebih terbantu secara satu finansial mungkin, Pak. Jadi tidak harus mengeluarkan ini dari tenaga. Soalnya jauh pisan ya ke sini. Betul. Seperti itu mungkin. Jadi taktiknya, jadi ada alternatif ya, ada beberapa Betul. pilihan. Ada beberapa. Boleh dikasih transfer ilmu ke desa tadi, contohnya Ciptagelar, bisa juga Awinet yang turun ya. Iya. Cuman capek ya. Tapi lebih baik kita transfer ilmu aja. Lebih baik transfer ilmu Ya, ya. soalnya teman-teman juga sangat senang kalau misalkan ada pengetahuan tentang jaringan gitu. Jadi pada senang semua. Padahal mereka teh Basicnya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi sebenarnya untuk bisa ngerti jaringan nggak perlu basic orang IT kan. betul. Nah itu penting. Dikasih tahu saudara-saudara. Jadi Anda kalau mau jadi ahli internet nggak usah sekolah. Salah ya. Kalimatnya salah Yang teman. mau. Yang penting mau Ada kan. kemauan, betul. Dan ternyata ilmunya bisa dipelajarin gitu ya. Terus eta buat nyambungin itu berapa tinggi towernya, segala jaraknya berapa, pengalaman selama ini? Iya, kalau rata-rata penggunaan Triangel di 25 sampai 30 meter, Pak. Itu jadi kami itu harus bisa naikin tower, harus bisa nurunin tower, harus bisa ngonekin.
dan lain Oh sebagainya. ini jadi pada naikin tower sendiri ke atas. Ya. Iya. Triangle. Triangle. Saya nggak pernah. Tuh ini orangnya. Kebetulan kita lagi garap juga yang di Cilacap di Jawa Barat Selatan. Jawa Tengah tuh Cilacap udah. Bukan Cilacap, Ciracap, Pak. Oh, Ciracap. Surade, Jampang. Oh Jampang. Kebetulan terjauh dari titik PO, dari titik mungkin dikatakan dari dari internet center Jakarta paling 300 kilo ya. 300 kilo ya. Posisi tadi. Ya. Oh yang di Jampang teh. Di Sagaranten, Pak. Sagaranten kita support mikrohidro PLTM. Oh ada mikrohidro. Ada mikrohidro. Dia butuh internet sampai waktu itu tidak ada yang sanggup ke sana. Alhamdulillah. Ya kita masuk. Turun. Sebetulnya sih Pak, kalau Awinet itu terbantu sama 2 gunung. Paneglang itu ada 2 gunung. Ya. Yang pertama Gunung Karang, yang kedua Gunung Purwosari. Nah, cukup itu doang. Ketinggiannya itu. Padahal kalau lihat teh dari tol kan kelihatan. Kelihatan, gede ya. kelihatan. Betul. Berarti dipasangin antena di tower di atas Ya. itu teh. Pasangan. Susah nggak sih naik gunung itu? Nggak susah. Nggak susah juga, Pak. Dulu mah susah sih. Kalau sekarang udah teknisnya menawarkan itu ke orang masyarakat di situ mau internet dan dijelaskan itu apa semacam ini untuk pengetahuan. Oh mau nah kita mempermudah untuk pendirian tower gitu ya. Nah, ada kebanyakan triknya ya. Betul. Kebanyakan yang kita lakukan selama ini karena kita tidak bukan tidak bermodal, belum memiliki modal. Jadi kebanyakan kita sharing fee dengan pemilik tanah atau dengan sekolah. Nah, sekolah tidak usah beli Triangle, tidak usah bayar internet, kita kasih cuma kita titip tower. Titip Listrik perangkat. cuma listrik. Biasanya ada yang pihak sekolah yang bayar karena mereka merasa digratiskan internetnya. Oh, itu jadi contohnya ikhlas. ya. Ada banyak dari mulai Cidolo, Surade, Cimas yang kebetulan pada waktu itu sekolahnya memang tidak sama sekali blank spot. Nggak ada internet. Itu sekolah sekarang kebantu banget kalau ada internet ya. Guru-gurunya. Sangat kebantu, Pak. Bahkan itu tadi kita pasang KWH sendiri, internet itu mereka pasang, mereka bayar. Oh, Mereka ya? isiin sendiri kan itu KWH kan sistem pulsa. Pulsa. Betul. Yang bayar sekolah. Sekolah yang bayar udah malahan nggak bayar. Bahkan sekarang itu internet itu sudah menjadi kebutuhan. Sekarang iya, terasa ya gue bayarin dah. Listrik aja mau gue bayar dah. Gitu. Contoh yang di Citorek aja Pak, mereka waktu tahun kemarin itu ada namanya UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Itu mereka mau ujian aja turun gunung sampai jaraknya 30 sampai 50 kilo. Numpang ke sekolah yang ada internetnya. Itu real terjadi Pak. Itu tuh pemerintah, sorry ya, nggak boleh ngeritik terlalu keras. Ya. Sampai saat ini masih terjadi Pak. Itu kejadian kapan itu teh? UNBK tahun kemarin. Itu dari Kemarin itu. dari Citorek turun ke Cipanas itu jaraknya 40 kilo. Mereka nginep 3 hari hanya untuk melaksanakan UNBK. Nah sekarang dengan kita masuk ke sana, kebetulan kita Berarti sambungannya jauh pisan itu. jauh pada waktu itu ke kota Cipanas sudah ada internet dari pihak pemerintah. Nah sekarang karena Awinet masuk ke Citorek, alhamdulillah mereka bisa melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengiriman data ataupun kegiatan belajar mengajar. Kita support 13 sekolah waktu itu. Kita hanya ke sekolah waktu itu Pak. Pertama pemasangan Citorek. SD itu ada 8, SMP ada 1, SMA ada 1, Puskesmas ada 1. Citorek teh kecamatan ya Teh. Kecamatan Cibober masuknya Kabupaten Lebak. Citorek sendiri tuh desa apa? Desa. Ada 3 desa, cuman di bawah Kasepuan sama. Oh Kasepuan. Kasepuan sama. Kasepuan Citorek. Kayak gini. Ya, Berarti di sini juga ada sekolah juga kali ya? ada. SMP ada. Oh SMP Ada. ada. Apalagi kalau SD banyak. Nah waktu itu kita hanya fokus ke sekolah, ngebantu sekolah. Sekolah aja mereka udah terima kasih banget. Iya. Dan memang murah pisan waktu itu di pungutnya. Murah pisan, cuman waktu itu saya masih ingat tahun 2017 tuh, 16 tuh. Pokoknya udah 5 tahun yang lalu. 2015 kan. Cuma 450.000.
satu Satu daerah sekolah, gitu. satu sekolah. Sekolah. Tapi diambil banyak. Nah dari Banyak situ minat, karena memang di situ sama sekali tidak ada GSM pun nggak ada. Nggak ada. Iya. Dengan berbagai cara kita mendirikan, kebetulan sama dengan cipta gelar wilayahnya di Taman Nasional, tetapi saya pelajari itu memang terbagi dari beberapa wilayah, ada zona inti, zona pemanfaatan, terus zona apa, saya waktu itu saya pelajari. Nah kita yang tepat di internet itu zona pemanfaatan, pemanfaatan kalau nggak salah waktu itu tidak diberikan izin sebetulnya, cuman kalau untuk keperluan warga asal jangan dijual diperbolehkan waktu itu. Oh, ya masih. Iya. Oke. Alhamdulillah dengan Itu buat sampai ke situ narik berapa jauh? itu 58 kilo atau 54? 40, Oh, 40-an ya? 49 kilo. Satu tarikan, satu sambungan itu Satu wireless. tarikan. Dari 49 kilo. Ya. 9 kilo. Kilo ya. boleh dilihat Itu dari Gunung Karang ambilnya. Gunung Karang. Tembak langsung jebret. Ya, Iya. titiknya ada. Ketinggian tower itu sekitar 35 ya. Iya, 35. iya, tapi kita kasih di bukit Hmm. di ketinggian di 600, kalau nggak salah di Citoreknya, di Gunung Karangnya di 650. Oh, 600 kan 600. Iya. Hmm. Betul. Tapi sejalan dengan teknologi sekarang, per hari ini sudah kita mulai tarik FO dari Pandeglang menuju sini. Oh. Sedikit-sedikit pada Iya. Dulu mah pakai masih wireless. Iya. Sekarang mah FO, men. Tetapi sampai saat ini wireless belum kita hilangkan. Iyalah buat backup. Masih, ya betul, pakai untuk backup. mereka namanya alternatif wireless internet. Oh iya, alternatif wireless internet, AWI. Itu jadi jarak-jaraknya sekarang udah jarak-jarak yang ditembak berapa jauh rata-rata? Kalau dari POP ke POP maksudnya Pak? Atau ke klien? Dari Ya BTS. dari net sampai ke desa. Pengalaman-pengalamannya berapa jauh yang ditembak-tembakin teh? Variatif Pak, ada yang sampai 30 kilo, 40 kilo. Nah dari satu, Perjalanannya daerah situ ya? Iya. iya karena bukit-bukit. Nanti kita kirim inilah kalau Bapak pengen sebaran. Berapa biji aja nggak usah semua. Oh, boleh. Biar orang percaya bahwa ini bisa gitu. Terus buat tembak sejauh itu kan 30 kilo teh nggak gampang Pak. Nggak Iya, gampang. benar. Bisa Itu 3-4 mah. hari. Iya kan, itu kayak antenna dielus-elus gitu kan.